Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan tentang hadis tentang taubat hadis ke-21 dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Imam An-Nawawi, kepada guru beliau, kepada keluarga beliau. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mendapatkan manfaat dari pengarangnya dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang bermanfaat serta pemahaman yang baik dalam memahami hadis-hadis ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Baik. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-21 dari kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang bab taubat. Jadi kemarin itu Ka'ab bin Malik, yang terakhir itu Ka'ab bin Malik mendengar istrinya Hilal bin Umayyah itu minta izin kepada Rasulullah, kemudian diizinkan. Istrinya Umayyah itu punya alasan karena Hilal bin Umayyah itu sudah tua, tidak punya kekuatan lagi, sudah tidak ada syahwat lagi, kira-kira begitu. Maka minta izin untuk berkhidmat, untuk membantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya siapa? Hilal bin Umayyah. Di tiga orang ini mereka tidak dibicarakan berapa 50 hari. Pada waktu malam ke-40 mau ke-50, 40, setelah 40 ternyata istrinya suruh pergi semua, nggak boleh dekat-dekat, atau diceraikan. Ini salah satu cobaan yang berat bagi orang yang bertaubat. Maka beberapa keluarganya Ka'ab bin Malik itu menyarankan coba datanglah ke Nabi minta, kira-kira begitu, minta sebagaimana istrinya Hilal itu minta. Tapi jawabannya bagaimana? La astadzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini ma la yaqulu Rasulullah idza istadzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Jadi kata Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan saya tidak akan datang kepada Nabi untuk minta izin mengenai perkara istri saya ini. Jadi saya tidak akan dulu istri saya untuk minta izin tidak. Maka kata beliau, ma yudrini ma la yaqulu Rasulullah. Saya nggak tahu nanti apa yang dikatakan Nabi buat saya. Padahal saya ini adalah orang yang masih sangat muda. Saya masih muda. Kalau Hilal kan sudah tua, wajar. Kalau saya muda nanti apa kata Rasulullah ini? Mau ditaruh di mana muka saya? Kira-kira begitu. Sudah nggak ikut perang, mau minta izin lagi istrinya supaya itu. Nah ini sahabat itu ada malu. Ini malu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu bagian dari iman itu, malu untuk banyak kita izin kepada Rasulullah SAW. Kita ini seperti itu taklim saja izinnya, izin terus. Hujan izin, ada hajatan izin, ada dinas izin. Kemudian malam itu kita di Asy'ariyah. Kata Ka'ab, saya terus melewati malam-malam ini, selama 10 malam ini melewati dengan keadaan seperti itu. Tidak di masyarakat
ketepatan nggak ada yang berbicara, istrinya pergi sendiri di rumah tengah-tengah. Ya tengah-tengah. Saya aja kalau ketika istri pulang ke mudik itu ya tengah-tengah itu bingung juga. Masaknya mie lagi gitu. Nah ini saya nggak kebayang 10 hari ditinggal oleh istrinya, masih dalam keadaan fit-fitnya, masya Allah. Fakamulah lana khamsuna lailatan min hina nahana kalamina. Sempurnalah 50 malam ketika kami dilarang, ketika masyarakat dilarang untuk berbicara bersama kami. Jadi sudah sampai 50 hari, lurus dari 50 hari. Summa salaitul fajr, summa salaitul salat al-fajri, salaha khamsina lailatan ala qabri baitin buyutina. Jadi kata Ka'ab bin Malik, dia mengatakan kemudian pagi harinya hari 50 itu saya sholat subuh di depan rumah kami. Nah, dulu kan rumah mereka itu kan jejer-jejer. Nah, beliau sholat subuh mana nggak berani ke masjid juga, karena di masjid juga ya nggak dia ngomongin sama Nabi, nggak bisa dipati lagi kan, nggak dia ngomongin sama sahabat-sahabat lain. Maka beliau katakan saya sholat subuh di depan rumah. Kemudian fabaina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah Ta'ala minha. Ketika saya sedang duduk dalam keadaan saya ini seperti yang diceritakan, apa yang diceritakan Allah, tidak diajak bicara, istrinya suruh pergi, dalam keadaan lemas lah kira-kira begitu. Qad dhaqat 'alayya nafsi, telah sempit jiwa saya. Jadi jiwanya sudah sudah sumpah. Wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahabat. Dan telah dunia ini seakan-akan sempit, padahal dunia ini luas. Jadi sudah tidak ada gairah itu. Sumpah, kemudian dunia terasa sempit kan. Cuma kotak rumah itu aja kan, sempit sekali. Sami'tu sautan sharif. Sami'tu sautan sharifin. Aku mendengar seseorang teriak. Aku mendengar suara orang teriak. Aufa dengan teriakan ala sal'in, di atas gunung Salah. Gunung Salah itu gunung yang ada di Madinah. Ada di Madinah itu namanya gunung Salah. Kemudian yaqulu bi'a'la sautihi. Orang tadi itu berkata dengan suara yang lantang, suara yang keras. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Jadi baru dari dengar jauh gitu, dia dengar wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Langsung aku sujud. Wah, ini punya firasat baik. Jadi begitu dalam keadaan sudah sumpah-sumpahnya 50 hari nunggu kabar baik, tahu-tahu ada suara dari atas gunung teriak, abshir, bergembiralah kamu wahai Ka'ab bin Malik. Langsung dia sujud. Nggak nanya lagi, langsung sujud. Maka diceritakan, wa araftu annahu qad ja'a farajun. Dan aku mengetahui bahwa tentang hal itu bahwa telah datang satu kabar gembira. Kata kegembiraan. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi bi taubatillahi alaina hina shallal fajr salat al-fajr. Dan Rasulullah mengumumkan kepada manusia tentang taubatnya, diberikan taubatnya kita kepada Allah ini hina shallal al-fajr, ketika salat fajar. Jadi Rasulullah mengumumkan setelah salat fajar itu diumumkan bahwa Allah menerima taubatnya kita. Kita tidak orang, 3 orang. Murarah bin Rabi, Bilal bin Umayyah, kemudian Ka'ab bin Malik. Diterima ketika sholat subuh tadi. Pada nasu yubasyiruna, maka manusia saat itu langsung pergi memberi kabar gembira kepada kami. Sahabat itu saking cintanya satu sama lain, saking cintanya dia nggak mau ngomong. Saking cintanya juga begitu dapat kabar gembira dari Allah, dari Rasulnya, langsung lari mereka. Fadhahaba qabila sahibayya, dan telah pergi juga ke arah kedua sahabat saya tadi, Murarah dengan Bilal. Mubasyirun, sebagai orang yang memberi kabar gembira. Jadi yang dikasih kabar gembira bukan hanya Ka'ab bin Malik, tetapi juga 2 orang temannya lagi yang tidak ikut perang waktu itu. Wa rakada rajulun ilayya farasan, dan telah berlari dengan kencang seorang laki-laki bersama kudanya. Jadi ini berlari dengan kencang bersama kudanya. Wasa'an sa'in, dan ada orang berlari. Jadi ada 2 orang. Satu orang berlari dengan bawa kuda. Sambil kuda kan ada yang kencang, dia lari. Kuda itu tunggangi, itu saking senangnya. Kudanya kayak tunggangi. Yang satu lari juga tanpa bawa kuda.
Yang lari pertama bawa kuda namanya Zubair bin Awam. Yang kedua yang lari biasa itu nggak bawa kuda itu namanya Hamzah bin Umar Aslam. Hamzah bin Umar. Maka dua orang lari min Aslam dari Bani Aslam ini tiba ke arah saya. Wa awfana 'ala jabal. Kemudian beliau naik ke atas gunung, teriak di atas jabal itu pakana sautu asra'a min al-qaus, dan suaranya teriakannya itu lebih cepat daripada larinya kuda. Saking semangatnya itu, suaranya saking cepatnya begitu, seperti lebih cepat daripada kuda. Falamma maja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayna. Nah, ketika mendatangi saya orang yang tadi teriak itu, yang saya dengar suaranya itu, maka saya langsung ketemu dia. Ketika ketemu saya lepaskan kedua pakaian saya. Jadi waktu itu dia lagi pakai dua pakaian. Nah, biasa orang Arab itu pakai dua jubah. Nah, jubah pertama, kemudian jubah kedua yang biasa dipakai teman-teman dari Yaman. Biasanya ada jubah kedua itu. Kalau orang Saudi ya yang hitam itu kira-kira. Nah, jubah kedua itu. Maka dia lepas semuanya. Fakasautu ma iyahu bi basyarati. Saya pakaikan kepada kedua orang tadi. Kan dua orang tadi. Dia lepas bajunya, dia nggak pakai baju, dikasih ke temannya itu. Saking gembiranya. Bi basyarati, dengan kabar gembira yang diberikan kepada saya. Wallah, demi Allah, ma'amliku ghairahuma yawma idin. Demi Allah saya tidak punya baju selain kedua baju tadi. Apa yang dia punya? Masya Allah, itu luar biasa. Orang muslim itu kalau sudah senang dengan yang lainnya itu, apa yang dia punya dikasih. Bahkan kata demi Allah saya tidak punya baju selain dua baju yang dia pakai, tapi dikasih dua-duanya karena saking gembiranya. Wasta'altu taubain walalas rumah. Kemudian saya pinjam. Jadi sudah dikasih itu dia pinjam ke orang lain, baju lagi. Kemudian saya pakai. Waktu kemudian aku pergi. Ata'amma Rasulullah SAW untuk menemui Rasulullah SAW. Jadi pakai pakaian yang lain. Jadi pakaian yang dia punya sudah disedekahkan, dia pinjam karena saking bergembiranya. Ya talaqani yang masuk faujan. Ketika ingin menghadap Rasulullah, maka masyarakat manusia itu menemui beliau berkelompok. Yuhanni'unani bitaubah, memberikan selamat dengan diterimanya taubat. Jadi masyarakat sebelum dia datang ke Nabi ada di masjid saat itu setiap orang bertemu kelompok-kelompok itu memberikan selamat ya. Kalau kemarin nggak ada yang berani ngomong, sekarang memberikan selamat semua. Wa yaquluna, mereka semuanya berkata kepada aku, litahnika taubatullahi 'alaika. Semoga engkau bergembira atas pemberian taubat Allah kepada engkau. Jadi semuanya memberikan semangat luar biasa. Hatta dakhaltul masjidah, sampai aku masuk dalam masjid. Jadi mulai dari luar sampai masuk ke masjid, semua orang menunggu kehadiran orang yang diterima taubat oleh Allah. Ini satu peristiwa besar nih menurut mereka. Maka mereka cari barokahnya memberikan selamat. Ini orang-orang luar biasa. Kemudian faida Rasulullah SAW jalisun hawlan nas. Ketika saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, bersama orang-orang di dalam masjid. Maqama Talhah ibnu Ubaidillah, berdirilah Talhah ibnu Ubaidillah, yuharwilu hatta safahani. Langsung bergegas dia itu hatta safahani, sampai menyalami saya. Jadi sebelum sampai ke Nabi, berdiri Talhah bin Ubaidillah menyalami beliau. Wahana'ani, kemudian memberikan selamat kepada dia, kepada Ka'ab. Wallah, maqama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah tidak ada dari kaum muhajirin, dari orang Mekah yang berdiri selain daripada Talhah bin Ubaidillah. Jadi orang muhajirin duduk semua karena di hadapan Nabi, tapi Talhah saking gembiranya dia berdiri. Maka kata Ka'ab, ini kata Nawawi, maka Ka'abun la yansaha li Talhah. Karena kejadian itu Ka'ab tidak pernah melupakan Talhah karena penghormatannya kepada Ka'ab tadi. Jadi Talhah itu diingat terus oleh Ka'ab bin Malik. Jadi orang itu ada penting, ada orang yang berjasa kepada kita itu kita ingat betul jasanya mereka. Jangan sampai habis manis cepat dibuang, kira-kira begitu. Teman dulu bersama kita itu penting juga kita ingat perjuangan mereka. Minimal ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekali itu dulu teman akrab mabuk misalnya. Ya teman akrab berjudi, teman itu perlu diingat untuk diajak lagi kepada Allah Subhanahu
Kemudian berkata Ka'ab, "Qala masallamtu ala Rasulullah." Ini kata rawi. Ka'ab berkata, ketika aku memberikan salam kepada Rasulullah, qala wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur. Qala, maka Ka'ab berkata, wa huwa yabruku, Rasulullah ini yabruku itu bersinar. Wajhuhu min as-surur. Mukanya karena bergembira. Masya Allah. Rasulullah itu bersinar mukanya karena bergembira. Absyir, maka Rasulullah berkata, jadi pola ini Rasulullah berkata, wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur. Jadi Rasulullah berkata sambil mukanya itu bersinar. Absyir, bergembiralah kamu wahai Ka'ab, bi khairin yauma marra 'alaika mundu waladatka ummuka. Bergembiralah kamu wahai Ka'ab dengan kebaikan pada hari ini yang kamu lewati, yang belum pernah kamu dapati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Bergembiralah, hari ini tidak ada hari terbaik yang kamu dapatkan ketika engkau lahir sampai sekarang. Bahkan lebih bahagia daripada Bai'atul Aqabah ternyata. Kemudian aku berkata, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Wah, sahabatnya luar biasa. Sudah ada bertaubat masih tanya, ini kira-kira taubatnya dari engkau atau dari Allah wahai Rasulullah? Masih berani tanya. Kita sudah ditaubatin, sudah diterima taubatnya, sudah syukur. Tapi sahabatnya ingin tahu, ya Rasulullah, apakah taubat ini dari engkau ataukah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya, qala Rasulullah bersabda, bukan, bal min indillah, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat ini dari Allah langsung. Wa kana Rasulullah idza sarra istana wajhuhu. Rasulullah itu kalau sedang bergembira, itu wajahnya bersinar. Hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Seakan-akan mukanya itu adalah potongan daripada bulan purnama. Jadi Rasulullah itu kalau sudah bergembira itu luar biasa, sinarnya itu kelihatan seperti kira-kira seperti setengah bulan purnama. Wa kunna na'rifu dzalika minhu falamma jalasa baina yadayhi. Dan kami mengetahui hal tersebut ketika saya duduk pada Ka'ab bersama beliau di satu majlis tadi. Jadi di hadapan beliau. Jadi ketika di hadapan Nabi duduk, Ka'ab duduk di depannya, itu melihat bagaimana terangnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasul. Ya Rasulullah, sebagai bagian daripada taubatku ini, aku serahkan beberapa hartaku ini sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda, "Amsik 'alaika ba'da malika." Jadi tadi Ka'ab itu pengennya semua disedekahkan, tapi kata Rasulullah, engkau simpan hartamu, engkau simpan hartamu, sebagian hartamu, fa huwa khairun laka. Itu lebih baik bagi engkau. Kemudian Fakultu, Ka'ab berkata, "Inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar." Ya Rasulullah, saya telah menyimpan harta saya yang berada di Khaybar, di daerah Khaybar. Wa qultu, dan aku berkata kepada Rasulullah, "Inna Allah Ta'ala innama anjani bisidqi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna min taubati, dan bagian daripada taubatku ini, ala uhadditha illa sidqan ma baqi. Aku tidak akan pernah berbicara bohong, artinya aku akan selalu berbicara jujur sampai sisa umur. Jadi ini salah satu taubatnya beliau. Ya Rasulullah, saya tidak akan pernah bicara bohong, saya akan bicara jujur terus sampai sisa umur saya. Wallahi, dan demi Allah, ma 'alimtu ahadan minal muslimin, tidaklah aku mengetahui seorang dari kaum muslimin, Allahu Ta'ala fi sidqil hadisi, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan yang jujur, mundu dakaltu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejak aku menyampaikan janjiku itu kepada Nabi, janji untuk tidak berbohong sampai akhir ayat. Jadi kata, tidak ada orang yang diberi cobaan yang lebih besar di antara kaum muslimin untuk berbicara jujur selain saya. Ahsana mimma adani Allah Ta'ala, yang lebih baik daripada ujian Allah kepada
al-Bais wa Surat ila yaumil hadzal. Demi Allah, aku tidak pernah bohong secara sengaja. Bohong secara sengaja. Jadi ada bohong tidak sengaja, ada bohong sengaja. Kita kalau dihitung-hitung 99% bohongnya sengaja. 99%. Jangan sengaja cuma satu. Kemudian sampai hari ini, jadi sampai yang diceritakannya hadis ini, beliau tidak pernah bohong sedikit pun dengan sengaja. Wa inni larju ayyahfadhani Allahu ta'ala fima baqiya. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjaga saya untuk tidak berbohong daripada sisa umur saya tadi. Maka beliau berkata, fa anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat, ayat surat At-Taubah, ini ayatnya ayat 117 sampai 19. Laqad kana Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Jadi sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, taubatnya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Nah, maksudnya masa-masa sulit di sini pernah tahu. Masa-masa sulit luar biasa karena sedang banyaknya sedang berbuah dan banyak lagi. Kemudian setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada mereka. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan itu. 3 orang yang ditinggalkan itu tadi siapa? Murrah, Bilal, kemudian Ka'ab. Hatta idza daqat 'alaihim al-ardu, sampai telah merasa sempit. Ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, bima rahubat. Kemudian wadaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Dan mereka merasa jiwa mereka telah sempit dan mereka merasa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam keadaan taubat. Jadi Allah uji terus, Allah terima taubatnya, tapi mereka sedang dalam keadaan taubat. Kemudian innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, ittaqullaha wa taqullaha kepada Allah wa kunu ma'as sholihin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi penting kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Kalau kita terus dengan orang-orang yang jujur akan jujur. Tapi orang jujur kalau dengan orang berkumpul dengan orang-orang bohong jadi bohong. Buktinya sekarang menteri kita banyak. Dulunya katanya orang baik, orang jujur, profesor. Sekarang jadi orang tidak jujur, jadi orang bahasanya orang berundu akhirnya begitu. Karena berkumpulnya dengan orang-orang yang tidak jujur. Maka Al-Quran mengatakan kunu ma'as sholihin, kumpullah bersama orang-orang yang jujur. Kemudian qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi, demi Allah, ma'an'amallahu 'alayya min ni'matin, tidak ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada aku qattun satupun ba'da id hadani Allah, setelah Allah berikan kepada saya hidayah di Islam atau masuk Islam, a'dhama fi nafsi, yang lebih besar di dalam jiwa saya, min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kejujuran saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Islam, nikmat terbesar beliau jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat itu kalau tidak jujur saat itu. Maka Allah kadatuhu fa ahlika kama halakal ladzina kadzdzatu. Allah kadatuhu, tidaklah aku pernah membohongi beliau, fa ahlika kama halakal ladzina kadzdzatu. Aku akan binasa sebagaimana orang-orang yang berbohong itu binasa. Jadi kalau dia seandainya berbohong atas nama kepada Nabi, maka dia akan binasa sebagaimana orang-orang yang binasa. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman lil ladzina kadzabu, ketika kepada orang-orang yang berdusta, hina anzalal wahya, ketika diturunkannya wahyu, syarra ma qala li ahadin, seburuk-buruk dari perkataan seseorang kepada seseorang. Jadi Allah itu menghina orang-orang yang berbohong kepada Rasulullah itu dengan seburuk-buruk perkataan.
Apa ayatnya adalah sayadifuna billahi lakum idza qalabtum ilayhi tu'ridu anhum. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Jadi orang-orang yang berbohong kepada Nabi itu ternyata diceritakan dari 80 berapa kemarin? 80 sekian orang yang tidak ikut itu ada yang berbohong. Tapi ya namanya Nabi diterima saja sampai turunnya wahyu. Maka mereka itu berbohong supaya Nabi berpaling, maksudnya berpaling itu supaya tidak memarahi mereka. Kemudian fa'aridu anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka. Jadi jangan dihiraukan, ya sudah terima saja gitu. Kemudian innahum rijsun, sesungguhnya mereka itu kotor. Jadi Allah bilang kotor, kalau Allah sudah bilang kotor maka lebih kotor dari apapun. Orang-orang yang berbohong kepada Nabi sesungguhnya mereka adalah kotor. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang-orang yang bohong itu jangan dikira tidak diketahui oleh Allah. Ternyata Allah turunkan ayat ini. Bahkan disebut mereka itu rijsun, kotor. Kalau sudah kotor luar biasa. Ya'rifuna lakum litardaw anhum. Mereka bersumpah kepadamu agar bersedia menerima mereka, agar kamu wahai Nabi Muhammad bersedia menerima taubat mereka. Fa in tardaw anhum fa inna Allaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Fa in tardaw anhum, sekalipun kamu menerima mereka, fa inna Allaha, sesungguhnya Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik. Jadi orang 80 orang yang buat kesaksian di hadapan Nabi nggak tahu mana yang betul, mana yang tidak, kecuali 3 orang ini yang memang jujur kepada Nabi. Nah, dari 80 sekian itu pasti ada yang bohong karena Allah ceritakan di dalam sini. Nah, mereka diterima taubatnya oleh Allah. Ya kan, setelah itu mereka kan diberikan istighfar. Nah, dimintakan ampun oleh Nabi. Istighfarnya Nabi itu bukan karena bohongnya, karena Nabi nggak tahu dia berbohong atau tidak. Jadi dia bersedia diampuni oleh Allah karena alasannya. Ya Nabi saya itu perang, alasannya ini. Dosa tidak pernah diampuni oleh Allah. Tapi ada dosa-dosa lain yang tidak diampuni oleh Allah, apa? Berbohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamatlah taat ini. Alasannya tidak pernah diampuni. Ya. Tapi ternyata karena berbohong, dosa lebih besar ada lagi menanti mereka. Berbohong kepada Rasulullah. Makanya man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong kepadaku atas aku secara sengaja, silakan mengambil tempatnya di dalam neraka. Ini orang kafir. Jadi betul Ka'ab ini, dia kalau selamat sekarang tapi nggak selamat nanti. Betul, ternyata tidak selamat orang-orang yang berbohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting jangan bohong. Nah, jadi pemimpin nanti kalau jadi presiden jangan suka bohong, janji-janji. Ya Pak ya. Ini sudah habis. Qala ta'ala kullibna ayyuhan salasa. Kami 3 orang bertiga yang ditinggalkan Rasulullah itu, an amri ulaika alladziina qabila minkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna halaqu lahu fa bay'u wastaghfara lahum. Kami dari mereka yang ada Rasulullah ketika bersumpah di hadapan beliau dan beliau membaiat kemudian memohonkan ampun untuk mereka, dan Rasulullah ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qala ta'ala fihi bidzalik. Jadi kami ini di antara orang-orang yang 3 orang ini khusus di antara orang-orang yang kemarin datang ke Nabi mengungkapkan alasan-alasan itu, kemudian sebagian mereka 80 orang sekian itu dibayar oleh Nabi, kemudian dimintakan ampun oleh Nabi. Tapi kita di 3 orang, katanya Ka'ab, 3 orang ini diakhirkan keputusannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta sampai Allah memutuskan sendiri untuk menyelesaikan masalah kita, kira-kira begitu. Qala ta'ala, maka firman Allah ini wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan kepada 3 orang yang mereka itu ditinggalkan. Jadi ayat yang berkaitan langsung secara sharih, secara jelas Pak, disebutkan kepada 3 orang yang mereka ditinggalkan. Ditinggalkan di sini bukan karena mereka tidak ikut perang, katanya. Ditinggalkan di sini karena mereka ditunda keputusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sabar, kemudian menerima apa yang
diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah terima taubat mereka. Kira-kira muttafaqun alaih. Ini hadis yang terakhir, muttafaqun alaih. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat dalam riwayat lain, anna Nabiya bahwa Nabi Muhammad SAW kharaja fi ghazwati Tabuk yaum al-Khamis. Nabi kalau pergi ke perang Tabuk itu pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaum al-Khamis. Dan beliau itu kalau bepergian suka pada hari Kamis. Jadi sunnah bepergian hari Kamis. Apakah ada yang enggak sunnah? Ya boleh. Bukannya enggak boleh. Ada boleh, ada sunnah. Ada boleh, ada afdal. Kemudian dalam riwayat lain, wa kana la yaqdamu min safarin illa nahara fi duha. Rasulullah tidak pernah kembali dari safar kecuali pagi hari, siang hari waktu duha. Kemudian pagi dan qadima ketika beliau datang pada hari masjid, memulai dari masjid. Fasawati raka'ataini, salat 2 rakaat, kemudian jalasa fi, kemudian duduk sebentar di masjid. Karena tempat yang Allah terima adalah masjid. Maka dari kisah yang panjang ini, yang pertama, taubat itu butuh pengorbanan. Kalau ada orang taubat, saya taubat dari riba, tidak ingin kerja di bank lagi, kemudian hidupnya makin susah, itu pengorbanannya memang. Ada orang yang mengatakan saya sudah keluar dari riba, tidak lagi kerja di bank, sekarang kehidupan saya tambah sulit. Itu ujiannya. Sahabat itu ujiannya 50 hari. Kita itu kalau ujian 50 hari itu berarti level sahabat kira-kira begitu. Ya minimal kita tuh 10 kali lipat sahabat, 50 kali 10 berarti 500 hari minimal ujiannya kita itu. Ya, ini sahabat saja yang dekat kepada Nabi ujiannya berapa? 50 hari. Nah kita ini orang taubat ini butuh pengorbanan, butuh pengorbanan, amal langsung instan. Ada orang yang taubat sebentar, saya dapat cerita ada teman yang ingin taubat, yang sudah taubat ternyata kehidupannya keluarganya makin amburadul. Makin rusak, ya sama seperti ini kok keluarganya makin amburadul, ya kan? Istrinya disuruh pergi dan sebagainya. Nah, jadi orang taubat itu butuh pengorbanan. Sabar terus, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ya, seperti seseorang itu kalau sudah cinta kepada seseorang itu mau diuji dulu kan? Ya, dengan itu nikah sama istri dulu kan, diuji dulu kan? Benar kan? Nah, ya bu ya, dulu uji bapaknya kan sebelum nikah ya. Kira-kira tenang nggak? Disuruh menghadap orang tua, sampai di sana diuji lagi, ditanya macam-macam, darah biru lah, darah merah, kerjanya di mana, masaknya di mana dan seterusnya. Ini ujiannya berat. Itu baru mau nikah. Apalagi mau taubat. Orang yang bertaubat akan diuji oleh Allah, banyak ujian. Sabar ketika dalam karantina taubat. Jadi ketika dalam karantina taubat kita harus sabar. Sebagaimana orang dalam karantina COVID harus sabar. Maka karantina taubat ini harus sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunahkan bergembira jika ada orang yang taubat. Jadi kalau ada orang yang taubat itu jangan dimusuhi. Wah, taubatnya sudah orang taubat itu bergembira. Kita berikan dia selamat, kita berikan bahkan kalau apa yang kita punya kita kasih. Kira-kira begitu. Nah setelah taubat, azam yang kuat untuk istiqomah dalam kebaikan. Jadi jangan dimusuhi pak. Orang taubat nggak biasa ke masjid ini dengaran ke masjid, band ke masjid. Jangan dibicarakan, nanti dia untung. Orang yang patuhan juga begitu. Ada orang taubat atau dipeluk ini saudara kita dan sebagainya. Walaupun tidak satu mazhab, walaupun tidak satu aliran. Ini hadis yang ke-21. Masa ke-22 masih aman? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bilang itu tetap dihukum sama Nabi ya. Ya. Padahal beliau kan sudah sepuh itu. Karena kan ada uzur orang berperang itu tua, perempuan, anak-anak sakit itu tidak. Kemudian ukurannya yang dapat uzur tua boleh gak ikut perang itu. Nah, berkaitan dengan sahabat Bilal ini, sebetulnya dia mampu untuk pergi perang. Sebetulnya beliau mampu untuk pergi perang. Jadi, cuma beliau tidak mau memberikan alasan kepada Nabi, memberikan alasan kepada bahwa saya sudah tua. Jadi dia malu sebetulnya. Yang uzur-uzur itu juga datang juga yang tua-tua yang tadi saya ikut perang tua. Nah, sahabat Bilal itu dengan sahabat apa? Murrah. Itu mereka tua, tetapi mereka merasa bisa berangkat, cuma nggak punya alasan gitu. Malu kalau alasannya itu karena tua itu malu. Nah, jadi orang-orang yang tidak ikut perang, yang 80 orang itu orang
sebagian mereka ada yang muda, sebagian ada yang tua. Nah, ketika mereka itu mengungkapkan alasan di hadapan Nabi, itu kan ada yang bilang, ya Rasulullah, saya nggak ikut perang karena tua, saya nggak ikut perang karena sakit dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan masalah tua tidak boleh ikut perang, itu kan setelah ada beberapa kali perang hukumnya. Setelah ada beberapa kali perang hukum bahwa orang tua tidak ikut nggak apa-apa, dimaafkan. Itu Mas Didi kira-kira. Ukurannya yang dapat ujur itu. Ya, ukurannya bisa dapat ujur yang tidak mampu untuk berperang. Nah, sahabat Hilal ini merasa dia mampu sebetulnya, makanya dia nggak mau ngasih alasan kepada Nabi. Apa alasannya? Dia tua, tapi mampu untuk berperang banyak. Yang ikut perang sudah tua, tapi masih mampu untuk berperang banyak. Yang mati di medan perang banyak. Nah, tapi ada orang tua, dia tidak mampu untuk berperang. Jadi yang dimaksud tua di sini tidak lagi mampu untuk berperang. Bukan karena tua kemudian nggak ikut perang gitu. Sama orang ke masjid, orang yang sudah tua itu boleh untuk tidak ke masjid. Tapi yang tua bagaimana? Yang tua tidak mampu untuk datang ke masjid. Tapi kalau tua baru pensiun, mampu baru pensiun, ya Pak. Baru pensiun tapi masih segar badannya, masih kuat ngepek kemana-mana, terus nggak ke masjid, itu nggak udur namanya. Akhirnya dia begitu, itu nggak udur, kan ada. Pensiun yang sekarang itu bingung dia cari kerjaan apa, bertani sudah bosan, akhirnya ngepek gitu. Ngepek aja sampai mana dia, Pulau. Ada tetangga sampai Pulau. Artinya tua bisa dikatakan tua di sini bisa dikatakan dia tidak mampu lagi untuk berperang. Jadi bukan masalah umur ya. Tua bukan batasan umur. Nah, sahabat Hilal termasuk orang yang dia merasa masih mampu walaupun sudah tua. Tapi dia tidak mau buat alasan ya Rasulullah saya tua, saya nggak. Kira-kira begitu. Ya, penjelasan dari saya. Ya. Dari kenapa seperti Ada? Ya. Hadis berapa? Ada pertanyaan tuh? Ada ya? Hadis 22 dari An Abi Nujayd bidon ini Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna imra'atan bahwa seorang perempuan bin Juhaina dari suku Juhaina atas Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah. Dia perempuan dari Bani Juhaina datang kepada Rasulullah wa dia dalam keadaan hamil minan zina dari perbuatan zina. Kemudian faqalat dia berkata, ya Rasulullah, bayangkan ini satu pelajaran buat kita. Seorang ahli ulama hadis ini menutupi nama beliau. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah, dia dalam keadaan berzina. Ini adab dalam riwayat hadis. Sebetulnya para sahabat itu tahu siapa nih perempuannya. Perawi ini tahu siapa perempuan, tapi disamarkan dengan anna imro'atan. Ini pelajaran penting. Kalau membicarakan orang itu keburukan dia dan dia sudah taubat, itu penting untuk menyamarkan, untuk disamarkan. Ini pelajaran adab kita dalam berbicara. Jadi jangan pulang begini, kita samarkan. Maka di sini imro'atan. Saya tidak mau menyebutkan di sini, walaupun ada namanya para sahabat begitu. Jadi ini pelajaran penting. Kemudian dia dalam keadaan zina. Jadi zina kemudian hamil. Datang ke Nabi. Ya Rasulullah, asabtu haddan. Wahai Rasulullah, aku ini sudah harus dihukumi, didirikan hukum had kepada saya. Had itu hukuman yang ada perilaku hukumannya, yang ada takdirnya. Fa'aqimhu alayya, maka diberikanlah hukuman tersebut kepada saya. Padaan Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyah. Maka Rasulullah memanggil walinya dia. Kalau ada bapaknya, kalau ada kakeknya, kalau ada saudaranya dipanggil walinya. Faqala maka Rasulullah bersabda, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kamu kepada orang ini, kepada perempuan ini. Kemudian faidah wada'an, ketika dia telah lahir, fa'tini biha, datangkan dia bersama kepada aku. Jadi kamu berbuat baik kepada dia sampai dia lahir, setelah lahir bawa ke sini lagi. Fa'ala maka dilakukan oleh walinya tersebut. Fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada dia itu fasyuddat alaiha thiyabuha. Diperintahkan untuk mengikat bajunya. Jadi bajunya diikat bersama tangannya.
Kemudian cuma amara biha faujimat. Kemudian Rasulullah merajam perempuan tersebut. Jadi dirajam itu dipukul dilempari batu sampai mati. Jadi bukan sampai mati. Jadi dirajam tuh perbuatan zina itu zaman Nabi dirajam sampai mati. Kemudian summa sholla 'alaiha. Kemudian Nabi sholat untuknya. Ke atas, jadi Nabi menyolati dia setelah selesai mati, selesai dirajam, dihajar dengan batu, mati disolati oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Orang yang disolati Nabi itu bukan orang main-main. Karena Nabi itu milih-milih untuk mensolatkan jenazah. Termasuk yang tak disolati Nabi adalah orang yang punya hutang. Orang punya hutang itu tak disolati Nabi. Tanya dulu Nabi. Nah, ini penting. Bayar hutang ya, yang sudah punya hutang. Kemudian Faqala Umar, maka Umar berkata kepada Rasulullah, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zakat." Ya Rasulullah, engkau salat kepada perempuan ini padahal dia pelaku zina. Dia pelaku zina. Jadi Umar ini bingung, Nabi kok menyolati orang yang pelaku zina. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda, "Laqad tabat taubatan." Sesungguhnya dia telah taubat dengan taubat yang betul. Lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, maka akan cukup untuk mereka. Bayangkan, satu perempuan taubat kepada Allah dirajam mati, itu 70 taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah. Itu masih lebih, masih cukup itu. Wahal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Maka kata Nabi, apakah engkau menemukan seorang yang lebih afdal daripada seorang perempuan yang merelakan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kalau ada orang zina datang, saya ingin dirajam, ada datang saya berzina, saya ingin dirajam. Ya walaupun tidak berlaku karena tidak ada hukum Islam di sini, tidak berlaku karena nanti yang akan menerapkan adalah hakim, yang mengatakan adalah hakim. Jadi ini luar biasa. Maka para ulama mengatakan tidaknya berprasangka baik kepada orang yang ingin taubat atau sedang bertaubat, harus berprasangka baik. Karena mungkin mereka lebih afdal dari kita. Maka kadang orang yang kita anggap hina karena kemaksiatan, kemudian dia bertaubat dan diterima taubatnya, itu jauh lebih mulia daripada kita yang ahli ibadah. Maka penting untuk tidak meremehkan orang siapapun, sekalipun dia ahli maksiat, sekalipun dia ahli. Dalam hal ini tidak boleh meremehkan. Tapi bukan berarti tidak boleh meremehkan, tidak dakwah ke sana, tidak. Kita mungkin orang ini taubat, mungkin yang bunuh kemarin lama itu mungkin taubat, mungkin taubat diterima taubatnya oleh Allah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas taubatnya syaratnya adalah harus kita terima dari warisnya, dari bapak ibunya yang masih hidup. Selagi dia taubat kemudian tidak dia datangi bapak ibunya, tidak diterima taubatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu. Jadi ini yang ini kan zina itu tidak ketebak di sini itu dia masih sendiri atau masih sudah punya suami itu kan ada beda kalau hukuman ketika berzinanya itu masih ini sudah nikah ya. Sudah nikah. Sudah nikah. Jadi hukuman zina bagi orang yang sudah nikah itu adalah dirajam. Kalau yang belum nikah diasingkan. Dicampur dulu kemudian diasingkan. Itu kira-kira. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita ini husnudzon kepada siapa saja, orang-orang ahli maksiat sekalipun mungkin dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapatkan husnul khatimah. Karena setiap orang muslim ini dia husnul khatimah insyaallah. Kenapa husnul khatimah? Kita doakan husnul khatimah ini rasa baik kita kepada Allah. Selagi dia mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selagi dia mati dalam keadaan Islam, maka sebesar apapun dosanya, setiap Jumat seluruh miliar-miliar orang yang ada orang Islam di dunia mendoakan dia ketika hari Jumat. Hari Jumat itu setiap hari Jumat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina. Kita ikut amin ya? Mengaminkan. Yang itu Jumatan lah. Coba berapa ratus juta orang memberikan doa kepada dia setiap hari Jumat. Dan insya Allah husnul khatimah. Jadi jangan dikira husnul khatimah itu cuma hanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang insya Allah kalau Islam itu matinya Islam saja,
dia Islam, tidak syirik kepada siapapun, kepada Allah, kemudian apa menyebutkan Allah, maka dia insya Allah husnul khatimah. Kira-kira. Jadi jangan pernah putus asa. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian dia banyak dosa, wah kamu neraka ini, hati cepat dia. Insya Allah husnul khatimah. Kita doakan dulu. Demikian, kalau yang maaf, yang kurang puas nanti kita jalan sendiri. Terus saya mau habis ini supaya enak nanti. Demikian kita tutup.